Itu langsung pulang dari awal atau gimana? Merekamnya. Dari awal apa mau gimana? Berarti Jessica yo yang record. Iya, Ini udah Net. di record ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Asyar Radiah, dan juga teman-teman saya, Jessica Gusmarani, Nadia Lailatul Isnaini, dan Fadila Cahya Farhani. Jadi pada kesempatan pagi ini kami ingin menjelaskan tentang soal laporan arus kas yang diberikan Bapak Madani Hatta oleh kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan saldo. Berikut adalah laporan posisi keuangan dari Velo Company pada akun aset, yaitu ada cash, akun receivable, inventory, land, equipment, accumulated depreciation, equipment, dan pada akun liabilities and shareholders equity ada akun payable, bonds payable, share capital ordinary, dan return earning. Sekedar informasi tambahan, yang pertama yaitu laba bersih tahun 2021 adalah 93.000. Yang kedua, dividen tunai telah diumumkan dan dibayar. Yang ketiga, utang dividen senilai 50.000 telah dilunasi secara tunai sebesar 50.000 dolar. Yang keempat, saham biasa telah diterbitkan secara tunai. Yang kelima, tidak ada equipment yang terjual selama tahun 2021, namun tanah terjual pada harga perolehannya. Yang diminta yaitu siapkan laporan arus kas untuk tahun 2021 menggunakan metode tidak langsung. Nah, pada perubahan saldo, pertama itu aset, cash, akun receivable, inventory, land, equipment, dan accumulated depreciation equipment. Pada tahun 2020 31 Desember itu senilai 22.000 dan pada tahun 31 Desember 2021 itu senilai 63.000. Maka perubahannya adalah selisih dari tersebut yaitu senilai 41.000. Dan pada akun receivable tahun 2021 itu senilai 85.000 dolar dan pada tahun 2020 itu senilai 76.000 dolar. Maka selisihnya sebesar 9.000 dolar. Lanjut pada bagian inventory. Pada tahun 2021 itu senilai 170.000 dolar dan pada tahun 2020 itu senilai 189.000 dolar. Maka perubahannya adalah minus 19.000 dolar atau decrease. Dan pada akun land tahun 2021 Di post dulu, Zes. Baik, pada akun land pada tahun 2021 sebesar 75.000 dolar. Pada tahun 2020 sebesar 100.000 dolar, maka perubahan yang terjadi yaitu minus 25.000 dolar, decrease. Selanjutnya equipment pada tahun 2021 sebesar 270.000 dolar dan pada tahun 2020 sebesar 200.000 dolar. Maka selisihnya yaitu 70.000 dolar. Yang terakhir pada akun aset yaitu accumulated depreciation equipment sebesar
minus 66.000 dolar pada tahun 2021 dan minus 32.000 dolar pada tahun 2020. Maka perubahannya yaitu minus 34.000 dolar. Lanjut ke akun liabilities and shareholder equity. Pada akun payable tahun 2021 senilai 39.000 dolar. Pada tahun 2020 senilai 47.000 dolar. Maka perubahannya yaitu minus 8.000 dolar. Lanjut ke bond payable pada tahun 2021 sebesar 150.000 dolar dan pada tahun 2020 sebesar 200.000 dolar. Maka perubahannya yaitu minus 50.000 dolar. Kemudian share capital ordinary tahun 2021 sebesar 216.000 dolar, tahun 2020 sebesar 174.000 dolar, dan perubahannya yaitu 42.000 dolar. Yang terakhir pada akun liability yaitu retain earning pada tahun 2021 sebesar 192.000 dolar. Pada tahun 2020 sebesar 134.000 dolar. Maka selisihnya yaitu 58.000 dolar. Lanjut ke laporan arus kas indirect yang akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, selanjutnya yaitu laporan arus kas untuk tahun yang berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah laba bersih sesuai dengan informasi tambahan yaitu laba bersih pada tahun 2021 sebesar 93.000 dolar. Selanjutnya ada beban depresiasi equipment sebesar 34.000 dolar didapat dari perubahan saldo accumulated depreciation equipment pada tahun 2020 sebesar minus 32.000 dolar dan pada tahun 2021 sebesar minus 66.000 dolar sehingga perubahannya sebesar minus 34.000 dolar. Selanjutnya yaitu peningkatan saldo piutang usaha sebesar minus 9.000 dolar didapatkan dari perubahan saldo dari account receivable pada tahun 2020 sebesar 76.000 dolar dan pada tahun 2021 sebesar 85.000 dolar sehingga perubahannya 9.000 dolar. Lanjut ada penurunan saldo persediaan sebesar 19.000 dolar didapat dari perubahan saldo inventories pada tahun 2020 sebesar 189.000 dolar dan pada tahun 2021 sebesar 170.000 dolar sehingga didapatlah perubahan sebesar minus 19.000 dolar. Lalu ada penurunan saldo utang usaha sesuai dengan perubahan saldo akun payable pada tahun 2020 sebesar 47.000 dolar dan pada tahun 2021 sebesar 39.000 dolar sehingga perubahannya yaitu minus 8.000 dolar. Mengapa minus? Karena di sini kita membayarkan kas untuk membayar utang tersebut. Selanjutnya arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 129.000 dolar. Lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Terdiri dari dua cakupan yaitu pembelian peralatan dan juga penjualan tanah. Pembelian peralatan sebesar minus 70.000 dolar dapat dari perubahan saldo equipment pada tahun 2020 sebesar 200.000 dolar dan pada tahun 2021 sebesar 270.000 dolar sehingga perubahannya 70.000 dolar. Mengapa di sini minus? Karena di sini kita mengeluarkan kas untuk membeli peralatan tersebut. Lalu di sini ada penjualan tanah sebesar 75.000 dolar. Sesuai dengan informasi tambahan pada soal, yaitu tidak ada equipment yang terjual selama tahun 2021, namun tanah terjual pada harga perolehannya. Jadi harga perolehan tanah itu sebesar 75.000 dolar pada tahun 2021. Sehingga arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi yaitu sebesar 5.000 dolar.
Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu ada penurunan saldo utang obligasi sebesar minus $50.000. Perubahan saldo dari bond payable pada tahun 2020 sebesar $200.000 dan pada tahun 2021 sebesar $150.000, sehingga perubahannya didapat minus $50.000. Di sini minus karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang obligasi tersebut. Lalu ada penerbitan saham biasa sebesar $42.000. Share capital ordinary pada tahun 2020 sebesar $174.000 dan pada tahun 2021 sebesar $216.000, sehingga perubahannya yaitu $42.000. Lalu di sini ada pembayaran atas dividen sebesar minus $85.000. Kita harus menghitung return earning-nya terlebih dahulu. Kita harus membuat akun T dari return earning tersebut. Return earning harus kita ketahui bahwa saldo normal dari return earning itu berada di posisi kredit. Return earning awal yaitu sebesar 134.000 dan juga return earning akhir sebesar $192.000. Lalu ada net income sebesar $93.000. Nah, rumus dari dividennya yaitu return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan return earning akhir. Rumus dari dividennya yaitu return earning awal return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan return earning akhir. Sehingga didapatlah $35.000 untuk dividen tahun sekarang. Selanjutnya pada informasi tambahan, utang dividen senilai $50.000 telah dilunasi secara tunai. Sehingga pada tahun ini tidak ada utang dividen. Jadi $35.000 ini ditambahkan dengan $50.000 utang dividen tersebut. Sehingga didapatlah dividen untuk tahun sekarang yaitu sebesar $85.000. Nah, di sini mengapa minus? Karena di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar dividen tersebut. Sehingga kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus $93.000. Lalu kenaikan kas bersih untuk tahun 2021 yaitu sebesar $41.000. $41.000 ini didapat dari arus kas
didapat dari arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi ditambah dengan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi dikurangi dengan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan. Lalu kas awal periode pada 1 Januari 2021 sebesar $22.000. Nah, di sini $22.000. Lalu kas pada akhir periode 31 Desember 2021 sebesar $63.000 dari 41.000 ditambahkan dengan $22.000. Sehingga didapatlah kas pada akhir periode sebesar $63.000. Kenaikan kas bersih ini harus balance dengan perubahan saldo kas ini. Nah, di sini 41.000, jadi harus balance. Nampak screen-nya? Belum, Nad. Dulu. Baiklah, kita akan melanjutkan ke soal yang kedua, yaitu laporan arus kas untuk village market. Di sini kita mempunyai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk membuat laporan arus kas. Pertama, yaitu kita akan membuat perubahan saldonya. Sama seperti soal pertama, jika kita ingin membuat perubahan saldo, yaitu kita dengan menghitung selisih antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Pertama ada akun cash. Dalam laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan, akun aset cash itu sebesar pada tahun 2020 6.700 dan akun kas pada tahun 2021 yaitu sebesar 421.900. Maka kita akan mendapat selisihnya yaitu merupakan perubahan saldo sebesar minus 34.800. Kemudian akun receivable itu pada tahun 2020 sebesar 365.700. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 397.200. Kemudian kita akan menghitung selisihnya itu sebesar 31.500. Kemudian ada akun inventoris. Akun inventoris pada tahun 2020 yaitu sebesar 620. Dulu recordnya, guys. Baiklah, selanjutnya adalah soal kedua yaitu tentang laporan arus kas pada village market.
di sini ada laporan posisi keuangan komparasi dari Village Market, yaitu ada pada akun aset, yaitu ada cash, akun receivable, inventories, investment, land, equipment, accumulated depreciation. Kemudian pada kelompok liabilitas dan shareholder equity itu terdapat akun payable, accrued expense, dividend payable, share capital ordinary, share premium ordinary, baiklah, soal selanjutnya yaitu tentang membuat laporan arus kas pada Village Market. Di sini terdapat laporan posisi keuangan komparasi dari Village Market, yaitu dalam kelompok aset terdapat akun kas, akun receivable, inventories, investment, land, equipment, dan accumulated depreciation. Kemudian pada kelompok liabilitas dan shareholders equity terdapat akun payable, accrued expense, kemudian dividend payable, share capital ordinary, share premium ordinary, dan return earnings. Untuk membuat laporan arus kas, kita pertama itu membuat perubahan saldo yang terjadi pada laporan posisi keuangan. Perubahan saldo itu yang pertama dalam kelompok aset pada akun kas. Pada tahun 2020, kas dalam Village Market tersebut adalah 456.700. Kemudian pada tahun 2021, kas tersebut sebesar 421.900. Untuk menghitung selisihnya, untuk menghitung perubahan saldo, yaitu kita mengurangkan atau menghitung selisih yang terjadi pada tahun sebelumnya, pada tahun sekarang dikurang dengan tahun sebelumnya. Maka perubahan saldo yang terjadi yaitu sebesar minus 34.800. Kemudian pada akun receivable, pada tahun 2020, akun receivable sebesar 365.700 dan tahun 2021 sebesar 397.200. Maka perubahan saldo yang terjadi yaitu sebesar 31.500. Kemudian pada akun inventories, pada tahun 2020 yaitu sebesar 623.100 dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 658.900. Maka perubahan saldo yang terjadi yaitu sebesar 35.800. Kemudian ada akun investment. Akun investment pada tahun 2020 itu sebesar 175.000 dan pada tahun 2021 yaitu tidak ada Village Market tidak melakukan investment sesuai dengan tambahan informasi pada soal. Investasi telah terjual secara tunai. Kemudian ada akun land, itu pada tahun 2020 Village Market tidak ada equipment dan land telah diperoleh secara tunai. Berarti pada tahun 2021 tidak ada penjualan land. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada penjualan land. Kemudian pada tahun 2021 itu sebesar $230.000. Maka perubahan saldonya sebesar $230.000. Kemudian ada akun equipment. Pada akun equipment ini pada tahun 2020 sebesar 450.000, kemudian pada tahun 2021 sebesar 590.000. Maka perubahan saldo yang terjadi yaitu 590.000 dikurang dengan 450 yaitu sebesar $140.000. Kemudian yang terakhir adalah accumulated depreciation. Pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 234.500,
Kemudian pada tahun 2021 sebesar minus 282.100. Maka perubahan saldo yang terjadi pada accumulated depreciation yaitu sebesar 18.500. Kemudian ada pada kelompok liabilitas dan ekuitas. Dalam liabilitas dan ekuitas ini terdapat akun payable, yaitu pada tahun 2020 sebesar 456.300. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 471.200, maka perubahan saldo yang terjadi yaitu 471.200 dikurangi dengan 456.300. Perubahannya itu sebesar 14.900. Kemudian ada akun accrued expense. Accrued expense pada tahun 2020 yaitu sebesar 45.300 dan pada tahun 2021 sebesar 40.000. Maka perubahan yang terjadi yaitu adalah minus 5.300. Selanjutnya adalah akun dividen payable. Dividen payable pada tahun 2020 yaitu sebesar 58.000. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 61.000. Maka perubahan saldo yang terjadi pada dividen payable yaitu sebesar $3.000. Kemudian ada akun share capital ordinary. Share capital ordinary pada tahun 2020 yaitu sebesar 20.000 dan pada tahun 2021 sebesar 23.000. Maka perubahan saldo pada itu adalah $3.000. Kemudian selanjutnya adalah share premium ordinary pada tahun 2020 sebesar 120.000, kemudian pada tahun 2021 sebesar 195.000. Maka perubahan saldo yang terjadi pada share premium yaitu adalah sebesar 75.000. Kemudian adalah akun return earning. Akun return earning ini pada tahun 2020 sebesar 1.136.400, kemudian pada tahun 2021 sebesar 1.225.700. Maka perubahan saldo yang terjadi pada akun return earning ini adalah 89.300. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas, di mana kita dalam hal ini itu menggunakan metode tidak langsung. Nah, ada perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung itu terletak pada cara menghitungnya. Di mana kalau memakai metode tidak langsung itu kita bakal mengubah laba bersih yang tadinya itu berasumsikan accrual basic menjadi cash basic atau menjadi kas bersih dengan cara melakukan beberapa penyesuaian. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa dari laporan arus kas village market ini, di mana pada metode tidak langsung ini kita bakal menyesuaikan laba bersih menjadi kas bersih dari beberapa aktivitas, di mana dalam hal ini yang diutamakan yaitu aktivitas operasi. Nah, untuk laba bersih itu sendiri itu sebesar 330.300. Untuk laba ini bisa kalian lihat pada soal itu udah tertera ini net income-nya sebesar 330.300. Nah, ada beberapa penyesuaian-penyesuaian di mana di sini terdapat beban depresiasi yang pertama itu sebesar 47.600. Nah, beban depresiasi ini didapat dari perubahan saldo tadi 47.600. Kemudian untuk kerugian dari penjualan investasi. Nah, kerugian dari penjualan investasi ini sebesar 25.000. 25.000 ini didapat dari keterangan di soal, di mana dalam hal ini di laporan laba ruginya itu di other expense itu terdapat loss on sale of investment sebesar 25.000. Berarti di sini ada terdapat kerugian atas penjualan dari investasi. Nah, di informasi tambahan juga dijelaskan bahwa investasi telah dijual secara tunai. Kenapa dia di sini bersifatnya positif? Maksudnya
tidak minus gitu kan, padahal dia kerugian gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa asumsinya itu kan investasi di tahun 2021 itu sebesar 175.000 ini di data. Itu kan di tanggal 31 Desember tahun 2020 itu kan menjadi saldo awal untuk di tahun 2021-nya. Nah, investasinya itu sebesar 175.000. Di keterangan di informasi tambahan itu tertera investasi telah dijual secara tunai. Maka di sini ada kas yang kita terima atas penjualan dari investasi. Nah, karena di dalam investasi 175.000 itu sudah termasuk dengan kerugian dari penjualan investasi, maka cash yang kita peroleh itu nggak sebesar 175.000, tetapi sejumlah 150.000, karena 25.000-nya itu termasuk ke dalam kerugian gitu. Makanya di sini dia sebagai penambah karena dia termasuk dalam investasi tadi gitu loh. Kerugian itu 175.000 itu udah termasuk di dalamnya itu kerugian dari penjualan investasi. Nah, kemudian ada peningkatan saldo piutang. Peningkatan saldo piutang di sini sebesar minus 31.500. Sesuai yang telah dijelaskan oleh Pak Madani bahwa kalau misalnya untuk ketika akun receivable itu mengalami peningkatan itu maka dia sebagai pengurang. Nah, kita lihat di sini akun receivable-nya itu di tahun 2020 itu sebesar 365.700, kemudian di tahun 2021 dia mengalami kenaikan sebesar 397.200. Nah, di sini kan bisa tergambar jelas bahwa terdapat selisih kenaikan antara tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini terdapat kenaikannya sebesar 31.500. Nah, pada saat kita menyesuaikan peningkatan saldo piutang, itu dia sebagai pengurang dari laba bersih tadi. Karena kan, nah selanjutnya yaitu peningkatan saldo persediaan. Di sini saldo persediaan itu sebesar 35.800. Dia sebagai pengurang. Di sini kita lihat juga ada akun T dari inventory. Sebelumnya tadi juga ada akun receivable untuk akun T-nya itu sendiri, di mana kita, kenapa dia tadi bisa minus? Karena kita sadar bahwa kas yang kita bayarkan untuk piutang tadi itu lebih kecil daripada piutang yang kita dapatkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk saldo awal akun receivable-nya itu sebesar 365.700. Kemudian terdapat kenaikan di tahun 2021. Nah, ketika piutang itu bertambah, itu mengalami peningkatan, pastilah ketika perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit, ya kan? Jadi pastilah piutang itu bakal bertambah. Nah, makanya di sini akunnya yaitu akun receivable pada sales. Ini asumsinya bahwa perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit. Nah, ketika kita melakukan penjualan itu, pastilah kas yang kita bayarkan untuk penjualan tadi itu kas yang pelanggan bayarkan ke perusahaan itu pasti akan lebih kecil daripada piutang kita tadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa 4.336.300 inilah sejumlah uang yang pelanggan bayarkan kepada perusahaan kita gitu. Nah, dia nggak sampai 4.367, sedangkan penjualan tadi kan sebesar itu. Tapi kas yang dibayarkan itu sebesar lebih kecil daripada penjualan tadi. Makanya di sini sifatnya yang peningkatan saldo piutang itu sebagai pengurang. Walaupun piutangnya tadi meningkat gitu loh. Karena kas yang kita bayarkan itu lebih kecil daripada piutang tadi. Makanya di sini dia sebagai pengurang. Kemudian untuk saldo persediaan juga, ini saldo persediaan itu mengalami, kalau di soal itu mengalami peningkatan sebesar 35.800. Nah, saldo awalnya 633.100, kemudian saldo akhirnya itu 658.900. Jadi terdapat peningkatan dari persediaan ini. Nah, persediaan itu bertambah, itu kan pastilah ketika perusahaan melakukan melakukan pembelian. Nah, di sini kita asumsikan bahwa pembelian tersebut menggunakan metode
periodik, di mana inventorinya ketika pembelian itu akan bertambah. Maaf, sebelumnya ini metode perpetual. Inventorinya bakal bertambah, kemudian akun payable-nya tuh bakal bertambah juga karena kita melakukan pembelian secara kredit tadi. Nah, di mana kemudian di informasi tambahan itu tidak ada penjualan equipment selama tahun ini. Nah, jadi di inventory ini kan tadi kan kalau misalnya inventory itu bertambah, berarti kan ketika kita melakukan pembelian. Jadi pastilah posisinya itu di debit kan, inventorinya di debit. Nah, ini didapat 2.496.200 ini didapat dari COGS yang dari penjualan penjualan barang tadi itu bisa dilihat di soal bahwa terdapat COGS-nya itu sebesar 2.532.000. Ini kan COGS itu didapat ketika kita melakukan penjualan. Nah, jadi untuk ini COGS itu kan saldo normalnya itu kan dikredit kan. Jadi untuk karena melakukan penjualan itu sebesar 2.532.000. Kemudian inventory yang masih ada itu sebesar 2.496.200, sejumlah segitu. Nah, ini didapat dari yang COGS tadi itu dikurang dengan peningkatan dari inventory tadi. Makanya di laporan arus kas indirect tadi dia sebagai pengurang 35.800 itu tadi persediaan tadi. Nah, kemudian ada peningkatan saldo utang dagang. Untuk peningkatan saldo utang dagang ini sebesar 14.900. Kemudian ada penurunan saldo accrued payable atau beban yang masih harus dibayar, beban gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 5.300. Nah, selanjutnya itu kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu sebesar 345.200. Itu didapat dari 330.300 itu ditambahkan dengan seluruhnya ini yang penyesuaian, kemudian dapatlah 345.200. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, yang di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama itu ada penjualan investasi jangka panjang sebesar 150.000. Di soal juga tadi udah tertera bahwa investasi itu telah dijual secara tunai, berarti ada kas yang kita terima sebesar 150.000. Nah, karena tadi kan di saldo awal untuk investasi itu kan sebesar 175.000 di tahun sebelumnya itu dia nggak ada investasi lagi di tahun 2021 dia nggak ada investasi lagi, berarti di tahun 2021 itu cuma 175.000, nggak ada peningkatan ataupun pengurangan dari investasi tadi. Nah, 175.000. Nah, karena tadi di dalam 175.000 investasi tadi itu terdapat kerugian atau dari penjualan investasi sebesar 25.000, maka 175.000 itu kita kurangkan dengan penjualan investasi sebesar 25.000 tadi yang kerugian tadi. Jadi cash yang kita dapatkan dari penjualan dari aktivitas investasi itu cuma sebesar 150.000. Makanya di sini hanya sebesar 150.000 bukan 175.000. Kemudian ada pembelian tanah itu sebesar 230.000. Nah, di soal itu dijelaskan di informasi tambahan equipment dan land telah diperoleh secara tunai. Berarti ada pembelian tanah secara tunai gitu kan, berbarengan dengan equipment tadi. Nah, di sini pembelian tanah itu sebesar 230.000 minus karena kita kan mengeluarkan kas untuk pembelian tanah itu tadi, perolehan tanah itu sendiri. Makanya di sini dia minus 230.000. 230.000 itu didapat dari ini perubahan saldo dari tahun 2020 sama 2021. Ini kan terdapat 2020 dia nggak ada membeli tanah, kemudian di tahun 2021 dia ada membeli tanah sebesar 230.000. Nah, karena dari perolehan pembelian tanah ini mengeluarkan kas secara tunai, jadi maka di sini dia sebagai pengurang. Nah, kemudian ada pembelian equipment. Tadi kan di soal di informasi tambahan juga dijelaskan bahwa pembelian equipment itu berbarengan dengan tanah. Jadi sebesar 140.000 itu sama di perubahan saldonya itu kan equipmentnya diperoleh
perubahannya itu mengalami peningkatan di sini 140.000, di mana di tahun 2020 450.000, kemudian di tahun 2021 itu 550.000. Nah, karena kita membeli tanah tadi secara tunai, di informasi tambahan sudah dijelaskan, jadi di sini dia sebagai pengurang. Nah, jadi kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi itu sebesar minus 220.000. Kenapa dia minus? Maka di sini lebih banyak yang terpakai daripada yang dihasilkan. Nah, kemudian itu ada dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini terdapat penerbitan saham biasa, lalu ada pembayaran dividen. Nah, untuk penerbitan saham biasa itu sebesar 78.000, itu didapat dari karena di sini kan keterangannya share capital ordinary-nya sebesar 3.000, kemudian share premium ordinary ini kan keuntungan dari saham biasa itu sebesar 75.000. Nah, maka dia kan termasuk dalam golongan share capital ordinary yang share premium ordinary tadi itu kan sebagai keuntungan istilahnya. Jadi di sini untuk penerbitan saham biasa itu sebesar 78.000, dapatnya dari 3.000 ditambahkan 75.000, dapatnya 78.000. Kemudian pembayaran dividen itu sebesar minus 238.000. Nah, untuk pembayaran dividen itu sendiri di sini ada kami sediakan untuk akun T-nya. Nah, itu di mana pembayaran dividen ini kan termasuk dividen itu kan termasuk di dalam kategori laba ditahan kan. Di bagian laba itu terdapat dividen, kemudian ada share capital ordinary kalau misalnya ada saham. Nah, di sini untuk saldo awal dari return earning itu sebesar 1.836.000, kemudian saldo akhirnya itu sebesar 2.15.900, jadi terdapat peningkatan di sini. Nah, untuk ini 330.300 ini merupakan laba tadi. Nah, ketika laba ditutup itu kan akunnya income summary pada return earning. Nah, return earning kan ini bertambah di kredit sebesar 330.300. Nah, untuk dividen yang diumumkan itu hanya sebesar 241.000. Kenapa begitu? Di sini didapat net income-nya itu kan sebesar 330.300. Kemudian terdapat di return net earning tadi itu terdapat peningkatan return earning sebesar 89.300. Jadi kita harus mengurangkan dulu dari peningkatan tadi. Jadi 330.300 itu dikurangkan dengan 89.300, dapatlah 241.000. Itu return net earning-nya yang diumumkan dividen untuk dividen yang bakal diumumkan nanti. Nah, di tahun 2000 untuk akun dividen payable itu kan di sini terdapat saldo awalnya dividen payable itu kan di kredit. Jadi saldo awal di tahun 2020 itu sebesar 58.000, kemudian di saldo akhir tahun 2021 itu 61.000. Jadi di sini mengalami peningkatan untuk dividen payable. Nah, dividen payable itu untuk rumusnya untuk jurnalnya itu bisa dilihat itu dividen pada dividen payable sebesar 241.000. Ini didapat dari ini yang tadi itu kan yang dividen yang diumumkan yang bakal dibayarkan kepada pemegang saham itu sebesar 241.000. Yang itu baru diumumkan belum dibayarkan gitu loh. Jadi sebesar 241.000. Nah, karena di sini tadi dividen payable itu mengalami peningkatan dividen payable itu sebesar 3.000, maka yang kita bayarkan kepada pemegang saham itu hanya 238.000. Itu didapat dari mana? Itu dari 241.000 tadi, itu dikurangkan dengan peningkatan dividen payable tadi sebesar 3.000 tadi. Nah, ya jadi dividen payable yang kita bayarkan ke pemegang saham itu sebesar 238.000, hanya segini. Makanya di sini dia sebagai pengurang karena kita membayarkan kepada pemegang saham tadi 238.000. Jadi kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan itu sebesar minus 160.000.
Nah, untuk penurunan kas bersih untuk tahun 2021 itu sebesar 34.800, itu didapat dari 345, kemudian ditambahkan dengan minus 220, ditambahkan dengan minus 160.000. Jadi di sini terdapat penurunan kas bersih. Dia minus sebesar 34.800 di tahun 2021. Nah, untuk kas awal periodenya itu sebesar 456.700, itu bisa teman-teman lihat di sini di perubahan saldo tadi. Nah, ini di tahun 2020 ini kan menjadi saldo awal untuk tahun 2021. Jadi sebesar 456.700. Jadi di sini ditaruh. Kemudian kas pada akhir periode di tahun 2021 yaitu 31 Desember itu sebesar 421.000. Ini dari ini kas awal periode tadi dikurangkan dengan penurunan kas akhir tahun 2021. Jadi sebesar 421.900. Itu udah sama keterangan di soal di laporan posisi keuangannya. Itu sebesar 421.900. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Dilanjutkan ke Pasha. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk metode direct. Sebelum menghitung metode direct, teman-teman perlu untuk membuat perubahan saldo agar dapat menghitung metode ini. Nah, untuk pembagiannya, metode ini dibagi menjadi 4, yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier, menghitung kas yang dibayarkan untuk bebas operasi, menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Tiga pembagian. Untuk yang pertama yaitu menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Sales sebesar 4.367.800 sesuai dengan yang ada di soal. Dikurang dengan peningkatan akun receivable sebesar minus 31.500 yang didapat dari perubahan saldo pada akun receivable tahun 2021 dan 2020. Jadi, kas yang diterima dari pelanggan yaitu sebesar 4.336.300. Selanjutnya, menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Menghitung pembelian untuk tahun 2021. Cost of goods sold senilai 2.532.000. Ditambahkan dengan peningkatan inventories sebesar 35.800 yang didapat dari perubahan saldo inventories pada tahun 2021 dan 2020. Jadi pembelian selama tahun 2021 yaitu sebesar 2.567.800. Nah, yang kedua, menghitung kas yang dibayarkan pada supplier. Nominal pada pembelian selama tahun 2021 tadi senilai 2.567.800 dikurangkan dengan peningkatan akun payable atau utang usaha sebesar 14.900 yang mana didapatkan pada perubahan saldo akun payable tahun 2021 dan 2020. Jadi kas yang dibayarkan pada supplier yaitu 2.552.900. Selanjutnya menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Beban operasi senilai 1.305.500 dikurang beban depresi gantian sama Jessica. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, selanjutnya yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Di sini ada beban operasi sebesar 1.305.500 dikurangi dengan beban depresiasi sebesar 47.600 ditambah dengan penurunan accrued payable yaitu sebesar 5.300. Sehingga kas yang dibayarkan untuk beban operasi yaitu 1.263.200. Selanjutnya yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Beban pajak penghasilan sebesar 175.000 sehingga kas yang dibayarkan untuk pajak yaitu sebesar 175.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila dan Nadia.
Baiklah, selanjutnya adalah laporan arus kas untuk Village Market untuk tahun yang berjalan 31 Desember 2021. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 4.336.300 didapat dari perhitungan pada metode langsung, yaitu sales dikurangi dengan peningkatan akun receivable. Kemudian ada kas yang dibayarkan kepada pemasok, yaitu sebesar minus 2.552.900, itu didapatkan dari perhitungan untuk direct juga pada sebelumnya, yaitu dengan menghitung pembelian untuk tahun 2021 dan menghitung kas yang dibayarkan pada supplier. Jadi kas yang dibayarkan pada supplier itu sebesar minus 2.552.900. Kemudian ada kas yang dibayarkan untuk beban operasi sebesar minus 1.263.200. Didapatkan dari perhitungan untuk direct juga, yaitu dari beban operasi dikurangi dengan beban depresiasi, kemudian itu dengan penurunan akun receivable. Maka kas yang dibayarkan untuk beban operasi yaitu sebesar 1.265.200. Kemudian ada pembayaran kas untuk pajak sebesar minus 175.000 sesuai dengan perhitungan direct, yaitu dengan menghitung beban pajak penghasilan sebesar $175.000, maka kas yang dibayarkan untuk pajak yaitu sebesar $175.000. Maka kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu sebesar $345.200. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama adalah penjualan investasi jangka panjang sebesar $150.000. Kemudian ada pembelian tanah sebesar minus $230.000. Kemudian pembelian equipment itu sebesar minus $140.000. Jadi kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi itu sebesar minus $220.000. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadila. Selanjutnya untuk laporan arus kas metode langsung ini terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada penerbitan saham biasa sebesar 78.000, tadi didapat dari share capital ditambah share premium. Kemudian pembayaran dividen itu 238.000, seperti saya jelaskan di laporan arus kas indirect. Itu dapatnya dari mana? Kemudian kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan itu sebesar 160.000. Itu dari ini dikurang dengan ini. Jadi kan lebih besar dari pembayaran dividen yang dipakai daripada yang penerbitan saham, maka dia minus. Aktivitas pendanaan. Jadi penurunan kas bersih untuk tahun 2021 itu sebesar 34.800 minus. Kemudian kas awal periode di tahun 1 Januari 2021 yaitu sebesar 456.700. Itu bisa kalian lihat di soal, itu ada untuk saldo awalnya. Kemudian kas pada akhir periode di tanggal 31 Desember 2021 itu sebesar 421.900. Itu sama di perubahan saldo ini udah tertera saldo awalnya, saldo di tanggal 31 Desember tahun 2021. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fasya. Terima kasih. Baik, mungkin itulah yang dapat kami jelaskan tentang soal laporan arus kas. Apabila ada kesalahan atau kurangnya jawaban dari kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.